Sebelumnya perkenalkan dengan saya sendiri Elsa Triwahyuni dan ini teman saya Emi Rahmat. Saya Zelisa Arisudianti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menguak informasi etnoscience salah satu tradisi di Kota Lamongan. Apa sih tradisinya? Ya, tradisinya yaitu petik laut. Untuk informasi lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Stay tuned. Petik laut adalah upacara adat atau ritual yang dilakukan oleh nelayan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rezeki dan juga keselamatan yang diberikan melalui hasil laut. Upacara ini sering dilakukan di wilayah pesisir, terutama di Desa Paloh, Kabupaten Lamongan, khususnya di daerah yang bergantung pada perikanan sebagai mata pencaharian utama. Untuk pertanyaan yang pertama, sejak kapan tradisi petik laut dilakukan di daerah Palu ini, Pak? Kalau tanya tradisi itu ya sejak zaman sebelum kemerdekaan. Jadi kepala desa terdahulu itu yang bernama Bapak Bondo Wijoyo, kepala desa pertama. Lalu setelah haji kami berganti Pak Haji Rosyidi itu kepala desa sebelum merdeka. Sudah ada. Bahkan dulu ceritanya itu kalau menurut orang kampung itu memotong atau membeli sapi ya, udah kepalanya itu dilarang, ditaruh di dalam cuma tradisi itu sudah tidak ada yang seperti itu sekarang. Dan kita kan dimasak salah satunya paku itu masih mungkin dulu itu kan masih tentang baca itu ya. Jadi setelah banyak agama Islam, alhamdulillah semua sudah tetap kita lakukan, tapi yang mengarah ke sana sudah. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan utama dari ritual petik laut bagi masyarakat nelayan? Ya, terutama yang untuk mempererat persatuan, mempererat persatuan semua kalangan. Jadi itu kalau di desa kita kan mayoritas nelayan, ikutnya otomatis kan juga aktif membuat anak-anaknya juga mungkin membantu orang tua. Meskipun demikian juga kan nggak mungkin orang itu punya keinginan untuk melakukan semua hal itu yang problemnya. Di situ kita jadi satu, yang pedagang, yang tukang beca, yang kuli, yang nelayan, dalam satu hal itu biar apa kegiatan itu lestari. Ibu-ibu juga ikut semua. Satu perahu pada hari sampai 20 orang, 40 orang, kalau yang besar-besar sampai ada ratusan, semua besar-besar. Berarti untuk acara petik laut ini sendiri itu bukan khusus untuk yang mata pencahariannya nelayan. Berarti semua profesi itu semua. Kalau ibu guru pengen main ya sudah naik juga. Kadang kemarin ada juga pas KKN itu pas Agustus ya, ikut juga kita ajar semua dari semua tahun. Untuk bagaimana proses persiapan dan pelaksanaan petik laut dilakukan, mungkin bisa dijelaskan dari proses persiapannya itu menyiapkan apa aja sampai acara selesai. Di desa itu kan kita ada karang taruna. Dari karang taruna itu kita membuat panitia Agustusan. Dipersiapkan mulai tanggal, otomatis kegiatan itu kan mulai tanggal 1 sampai akhir Agustus. Nah itu mereka para panitia itu bersinergi dengan ketua jadi gabungan gitu ya. Nah dari kegiatan biasanya di puncaknya itu nanti kegiatan itu. Jadi semua kemas kegiatan mungkin mulai dari apa saja kegiatan ringan-ringan, misalnya balap karung, Lomba-lomba Agustus kecil-kecil biasanya itu ya, dan lomba agan, lomba make-up, sambil dan lain-lain itu setiap tanggalnya ada semua sampai terakhir itu puncaknya itu petik laut. Dan semua kegiatan itu dilakukan di sini. Amin. Per RT kan kita lombakan. Kalau Pak RT kan ya itu lomba itu balap karung, tua-tua ada apa? Yang penting kan. Berarti dari segala usia itu ikut lomba di sini. Partisipasi itu. Dan untuk secara keseluruhan itu biar di puncaknya tadi. Petik laut yang dia namanya mesti bisa.
istighosahnya dilakukan di sini juga. Di sini juga, dan karena istighosah itu kan melibatkan semua elemen ya, jadi sama panitia lokal tadi Karang Taruna, ketua RT juga kita lakukan seperti takbir masjid juga kita sebagainya. Apakah ada perubahan dalam tradisi ini dari generasi ke generasi? Untuk perubahan secara spirit ya tadi itu sama ya, di kegiatan itu tetap lestari meskipun ada beberapa yang sudah ditinggalkan seperti yang mungkin sebagai kerusakan cuma itu saja. Jadi kemasannya semua kita lakukan untuk mengeluarkan tumpeng tetap tidak ada perubahan sama satu perahu satu tumpeng biasanya, dan itu bagus-bagusan meskipun tidak kita lombakan itu bagus-bagusan. Iya, jadi semakin besar tumpengnya itu semakin ada rasa kepuasan gitu mungkin. Iya, sebagai bentuk rasa syukur bangsa kita sudah merdeka kan, sudah tinggal menikmati saja kemerdekaan di laut juga kita pakai tanah pipih, bisa tinggal ngambil ikan saja. Itu mudah kita dibawa ke pramasya saja dimakan bareng saja tidak masalah seperti itu. Jadi tidak ada perubahan apa colok sih. Cuman kalau dulu menurut cerita orang tua tadi itu masih apa ramalan dari dulu, kemudian ada keyakinan mungkin ya orang tua dulu itu melarang kepala sapi itu nanti dibawa ke mana, itu yang kepala sapi itu Sudah tidak ada. ya mobil sapi ya, kita terus ada satu tujuan apa saja itu persatuan dalam kemasan dan bersama. Kemudian sodako-nya tadi itu tumpeng tadi. Kemudian yang di desa juga tinggal beberapa untuk kita lakukan bersama. Lainnya kalau di rumah ramu masing-masing. Jadi desa juga mengeluarkan tumpeng. Kita membuat tumpeng, perangkat-perangkat desa itu ayo buat tumpeng gitu. Nanti dibuat malam. Dibangunkan bersama. Kita akan mengundang mulai dari desa, Kabin Kamtipmas, di hospital sama hadir kita tahu. Tapi alhamdulillah mesti meskipun Pak Camat secara langsung nggak hadir pasti akan berhadir. Pak Polisi itu kita bareng-bareng. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, apa makna simbolik dari setiap kegiatan dalam tradisi ini? Untuk tradisi ini di secara simbolik kita lestari budaya. Untuk utama itu lestari budaya. Jadi Mas sudah sampaikan kita dari apa zaman bapak buyut kan gitu ya sudah ada. Jadi kita lestari budaya itu terutama itu. Jadi titik laut itu untuk desa saya mungkin punya apa pandangan filosofi yang lain ya. Nah, tapi kalau kita lestari budaya untuk bangsa tidak ada. Nah, lestari budaya di situ kemasannya tadi bersyukur kepada Allah Subhanahu di apa puncaknya itu bersama-sama. Di selain apa lestari budaya persatuan itu juga belajar bareng nikmat ini selalu ditambah dan ditambah itu yang jangan sampai lupa sampai anak cucu kita selalu berdoa dan berdoa. Baik, terima kasih. Mungkin itu sekian pertanyaan dari saya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Monggo. rekan saya. Thank you for watching.